Pokoknya nggak usah ke situ muter-muter. Saya tahu kamu itu mau mengalihkan pembicaraan. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Data by data. Anda akademis atau tidak? Yang bilang pokoknya kan ente dari kamu tampilkan saja. Jangan mengelabui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana kelompok-kelompok para kaum laknatullah ini ya, di mana mereka mencoba juga ya menipu umat Islam ataupun menipu kekristenan itu sendiri ya, di mana para murtadin ini membacakan ayat-ayat yang sifatnya berdusta gitu ya, melepaskan hak ayat itu, makna dari ayat itu dari tempatnya. Nah, itu jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para murtadin CS ini ya, yang yang dibawakan oleh Yusuf Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu ini ya, mereka selalu saja ketakutan. Bahkan pendeta Yusuf Manubulu sekalipun ya, Kristen sekalipun yang notabene Kristen dari semenjak lahir ya, Kristen dari semenjak lahir sekalipun, dan apalagi para murtadin, mereka takut ya ketika dibacakan teks ayat-ayat dari kitabnya, teks aslinya. Nah, mereka ini takut dengan teks asli karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam Bible bahasa Indonesia ya, cetakan dari yang diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia ya, itu tidak sesuai pengartiannya ataupun arti dari terjemahan ini ya, dari teks asli itu berbeda gitu. Jadi disinilah letak di mana orang-orang Kristen ini didustai ya dengan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh dari pihak bapak-bapak gereja ya, khususnya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia ini membuat mencetak kitab ya, tapi tidak sesuai dengan teks asli ya, yang seharusnya 4.000 menjadi 40.000, yang tadinya babi terus ditambah tan, jadi babi hutan dan banyak lagi. Dan dimana apalagi di bagian perjanjian lama ya, yang menurut kekristenan itu adalah perjanjian lama, Torah nih, kitabnya orang Yahudi, mereka ubah-ubah maknanya gitu. Mereka ubah-ubah dari setiap kalimat-kalimatnya yang di dalam teks asli itu berkata A tapi di dalam terjemahan B gitu ya. Jadi di sini jelas bahwasanya mereka itu umat terjemahan yang dibodoh-bodohi oleh terjemahan gitu ya. Jadi namun ketika diberikan tunjuk bagaimana teks asli itu berbunyi, mereka ketakutan, tidak mau. Nah, ketika umat Islam memberikan bantahan dengan teks asli, mereka tidak mau terima. Katanya jangan memakai teks asli, sementara mereka menipu umat Islam itu memeleset-melesetkan teks asli kan begitu ya, yang notabene berbahasa Arab. Nah, ketika dibacakan di dalam kitab mereka memakai bahasa aslinya yakni Hebrew maupun Yunani, mereka tidak mau tahu itu ya, tidak mau, ketakutan. Apakah takut mereka itu tidak dapat membantahnya, ataukah mungkin mereka itu takut rontok bulu domba-dombanya gitu ya. Nah, maka di sini ya para apologet muslim, pendakwa-pendakwahan muslim ya, kristologi muslim ini lebih pandai dari mereka. Sangat sedikit sekali orang-orang Kristen itu ya pandai berbahasa Ibrani, pandai berbahasa Yunani, itu sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Namun di dalam Islam banyak sekali orang-orang yang
bisa membaca teks asli gitu loh, kan jadinya aneh. Jadi yang banyak belajar di sini malah umat muslim, karena memang umat muslim ini agama yang menuntut keilmuan, menuntut mencari ilmu. Maka di situ apa yang menjadi kitab-kitab itu mesti dipelajari dan dibaca, kan, dibaca dan dipelajari. Nah, ini Kristen ini asal imani saja, makanya inilah iman buta, yang dikata iman buta seperti ini, asal imani saja dan jangan banyak bertanya, akhirnya kan begitu, iman buta. Jadi keselamatan pun ya semuanya hayalan, apa agama yang diciptakan dengan hayalan, maka yang akan terjadi ya semuanya yang menjadi penganutnya ya jadi penghayal, kan begitu ya. Yang Jesus itu diangkat ke langit, ya, ke langit menurut teks asli, tapi di dalam terjemahan LAI ke surga katanya, kan aneh. Jadi entahlah, mungkin ya mereka ditakdirkan bodoh sampai mati gitu ya, wajib, artinya bukan hanya takdir ya, ditakdirkan bodoh sampai mati, tapi diwajibkan ya, diwajibkan bodoh sampai mati gitu. Nah, seperti ketika Yusuf Manubulu digosok oleh Ustadz Indra Mose ya, mereka ketakutan, bahkan malah cenderung berpusing-pusing, mereka ketakutan sendiri ya kan, takut terbongkar kedustaannya, takut rontok bulu domba-dombanya, kan begitu. Nah, di sini sebenarnya saya bosan membahas Manubulu lagi, bosan sebenarnya. Tapi apabila mana tidak di counter ini, maka akan menjadi bola liar ya, tidak terkontrol lagi dan akan merajalela mereka. Nah, jika mana kita respon mungkin agak ada sedikit, ada remnya lah begitu. Walaupun kita counter saja, kadang-kadang mereka tetap saja tidak tahu malu ya kan, tetap saja mereka memfitnah dengan segendak hati mereka ya, dan dengan isi otaknya yang di jamban gereja itu, kan begitu. Jadi di sini kita memang wajib mengonter ya, walaupun ya mungkin tidak tidak perlu amat sebenarnya, kan begitu. Tapi ya inilah malakama kita di kantor, kita bosan, tidak di kantor menjadi bola liar, kan begitu. Jadi ya mau tak mau kita tetap harus kantor saja dah ya kan. Masalah orang bosan atau cemana, ya saya sendiri saja bosan sebenarnya. Jadi kalaupun ada orang lain ataupun yang menonton video saya ini bosan, saya pun ikut maklumi. Saya tahu persis, karena saya sendiri saja bosan, kan begitu, apalagi yang menonton, kan begitu ya. Oke, demikian kaum muslimin, saya akan tampilkan di mana Ustadz Indra Mose ini mempermalukan pendeta Manubulu dan kerani-keraninya ini ya, murtadin odong-odong nih, yang mengatakan bahasanya pernah pergi umroh sebulan 7 kali, ada yang pernah mengatakan pergi haji setahun 7 kali, entah apa mereka ini ya. Dasar mereka ini memang manusia-manusia pendusta, manusia-manusia laknatullah, kan begitu. Oke, demikian akan saya tampilkan kaum muslimin. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Indra. Ya, saya tertarik dengan Pak Kace ini. Ya, silakan. Ya, tadi Pak Kace mengaitkan dalil di dalam Quran, yaitu yang kalau dipotong gini, fa'arsalna ilaihi ruhana, ya kan. Jadi beliau menganggap bahwa Isa adalah ruh Allah ya, bukan ruh yang diciptakan Allah. Dan beliau mengaitkan bahwa ada ruh Allah di dalam Alkitab, betul? Ya. Allah adalah ruh. Menurut dalilnya adalah ruh. Di Alkitab Allah adalah ruh di mana di perjanjian lama? Di 1 Yohanes nggak ada perjanjian lama tuh. Perjanjian lama itu Taurat. Yesus kan sudah zaman perjanjian baru, tentu adanya di 1 Yohanes. Begitu. Nah, coba dicek dulu Kejadian 1 ayat 2 coba. Bacakan aja, bacakan.
Kejadian 1 ayat 2 ya. Nah, bacakan, silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini benar apa enggak ini? Benar. Itu Ibraninya Veruah Elohim Merahefet al Pene Hammayim. Ruah Elohim. Kan orang Indonesia cocok nggak? Orang Indonesia kan enggak cocok karena orang Indonesia itu nggak ngerti bahasa Ibrani. Yang ngerti cuma kamu doang sendiri, paling pintar karena kamu buatannya Google. Belajarnya ke Google. Tuh. Itu Lembaga Alkitab Indonesia ngerti nggak bahasa Ibrani? Pokoknya begini, itu tidak menjadi jangan pokoknya esensi, ya. Kalau akademis nggak boleh pokoknya, harus data. Enggak, Anda bisa ngambilkan data enggak? Anda orang mana? Anda aja orang Indonesia nggak mungkin emangnya bahasa Ibrani. Nah ini orang bule aja bisa fasih bahasa Jawa. Ya kamu memang belajar di sana orang bule fasih bahasa Jawa. Orang bule fasih bahasa Jawa. Kamu bahasa Ibrani. Kamu memang belajar sekolah di Ibrani enggak? Sudah tinggal di Ibrani enggak kamu? Nggak usah tidak harus tinggal di Ibrani. Iya, kamu sendiri sudah paham nggak gitu loh. Jadi gini, bahasa Indonesia itu orang Indonesia itu jangan dicekoki dengan bahasa asing yang tidak mengerti, paham. Dan itu yang menyesatkan. Paham, saya belum terlalu paham, tetapi saya mengenal bahasa Ibrani. Ya usah, jangan ngaco. Udah bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Indonesia aja belum paham, bagaimana bahasa Ibrani? Jangan sok-sokan dengan bahasa asing. Nggak perlu dengan di Muhammad Aceh. Oke. Ya. Oke. Tanpa bahasa Ibrani, Alkitabmu ada nggak tuh? Ada. Bahasa Jawa ada. Karena ada orang yang berani datang yang mengajarkan dengan benar. Mau apa? Orang Ibrani siapa yang datang mengajarkan ke Nusantara? Yang datang orang Belanda. Itu tidak, pokoknya nggak usah ke situ muter-muter. Saya tahu kamu itu mau mengalihkan pembicaraan. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Akademis nggak boleh bilang pokoknya. Data by data. Anda akademis atau tidak? Yang bilang pokoknya kan ente dari jangan mengelabui. Kamu yang mau mengelabui orang dengan bahasa asing. Kamu mau mengelabui orang Indonesia dengan bahasa Ibrani, padahal kamu sendiri tidak mengelabui, kita memperkenalkan. Tidak penting. Apa untungnya dari bahasa Ibrani? Dengan bahasa Arab, untungnya sangat telak, karena dia bahasa asli daripada Torah. Apanya? Apakah kamu mengenal dengan bahasa Ibrani? Kamu bisa Hamisahum setora belason Ivrit. Hamisahum setora belason Ivrit. 5 bagian Taurat berbahasa Ibrani. Ya, terus apa untungnya? 5 bagian berbahasa Ibrani apa maksudnya? Bisa kamu jelaskan di sini? Kitabmu aslinya dalam perjanjian lama berbahasa mayoritas Ibrani, sebagian bahasa Aram. Jadi itu kedudukannya sangat penting. Itu pentingnya apa? Silahkan jelaskan. Apa yang menurut kamu penting? Silahkan jelaskan. Pak Aceh. Mempertahankan dari makna aslinya supaya tidak dilencengkan. Pak Indra sebentar. Ya Pak Aceh. Pak. Pakai bahasa Arab aja Pak. Ya. Dia juga nggak ngerti bahasa Arab itu Pak. Pakai bahasa Arab aja Pak Aceh. Ya. Kalau pakai bahasa Arab. Yang sering dilakukan, yang kamu sering lakukan Al-Fatihah bahasa Arab. Apa maksud tujuannya? Ayo. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Iya, kamu mengerti nggak? Maksudnya mengerti apa Al-Fatihah maksud ente? Iya, mengerti maksudnya enggak?
ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Sangat mengerti, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, eta berarti kamu tersesat. Kamu minta petunjuk, berarti kamu dalam keadaan tersesat. Haleluya. Justru kami minta petunjuk kepada Allah agar Allah selalu menuntun kami. Iya, kamu sudah diberi petunjuk belum? Kenapa yang sering baca ihdinas siratal mustaqim siang malam kelakuannya ngebom? Berarti dia belum mendapat petunjuk dong. Apa yang diminta petunjuknya? Ayo. Teroris tidak mencerminkan Islam. Dia rajin sholat loh. Jangan salah. Dia rajin Islam tidak pernah mengajarkan teroris. Hanya teroris yang mengaku-ngaku Islam. Oke, kamu saja sudah ketemu belum jalan yang lurus sampai pada Allah? Siapa? Menurut kamu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, kapan kamu menyaksikan ketika Muhammad diangkat? Saya tahu maknanya, maksudnya paham saya artinya. Nah, saya tanya ke kamu kapan menyaksikan ketika Muhammad diangkat jadi utusan Allah? Tahu nggak di mana? Kamu tahu bahasa Indonesia makna dari saksi nggak? Saya tahu dari bersaksi. Contoh, ketika ada mobil tabrakan atau motor ditabrak, saya melihat, itu saya saksi. Saya benar saksinya melihat motor ini keserempet setiangnya. Nah, saksi itu harus bisa menjelaskan yang disaksikannya. Sedangkan kamu bersaksi Muhammad diangkat jadi utusan Allah. Bagaimana cara mengangkatnya dan di mana tempatnya? Silahkan jelaskan. Makna saksi di sini artinya bukan saksi melihat, tetapi bersungguh-sungguh. Berasal dari kata bahasa Arab syahada yang artinya kesungguhan. Nah, itu yang disebut fahimtum memelencengkan makna bimakna syahada bil lughatul arabiyyah ila lughatul andalusi. Ma makna fahimtum aula fahim. Fahimtum aula fahim. Inta ma'afham kalam Arabiyya. Inta ma'afhami bil lughati Arabiyya. Kaif inta sawi ke kalam kida? Maklum inta? Ma makna syahada? Ma makna syahada bi ta'wili? Ma makna syahada bi ta'wili? Oke. Berarti ma artinya tidak, makna mengerti, syahadat tidak mengerti. Syahadat itu artinya at-ta'wil syahada. Fahimtum at-ta'wil syahada bilugha Arabiyya ila lughatul andalusi. Indra inti lat kalam Arabi, inti fi Indonesia lat kalam Arabi. Inti Indonesia wala Arabi, halas lat kalam Arabi. Inti fi Indonesia ma fi Arabi, lat kalam Arabi fil hina. La muskila ani Andalusi, ana Andalusi bitakallam lughatul Arabiyya. La muskila fi Arabi, lat kalam Arabi fi hina. La muskila Inti Arabi, ruh Arabi lat lughatul Arabiyya fil Quran wal hadis wa al-lughatul fusha wa al-lughatul fusha. La takallam Arabi fi ina. Inti fi Indonesia wala fi Arabi. Ana takallam min anta. Inti fi Indonesia wala fi ka Arabi. La muskila al-Filipiniyya fi Saudiya fi Jeddah fi Riyadh alladhi takallamu fi lughatul Arabiyya. Inti takalam Arabi fi hina. Inti fi La muskila al-Filipiniyya fi Saudi Arabia alladhi takallama fi lughatul Arabiyya. Inti la takalam syai fi hina. Inti fi Indonesia masih fi Arabi. Al-Andalusi inti La muskila al-Indonesia si ini lughatul Arabiyya. La muskila. Sebentar, gantian bicaranya sebentar. La muskila al-Andalusia takallama fi Indonesia masih ijlis fi Arabi. Les inti tatkalam Arabi lesh. Sekarang bentar Pak, saya jelasin. Kamu berada di Indonesia, nggak usah ngomong bahasa Arab di sini. Kamu ngomongnya kamu di Arab. Kalau kamu di Arab silahkan ngomong bahasa Arab. Tapi kamu berada di Indonesia, nggak usah ngomong Arab di sini. Nggak usah bawa-bawa Arab ke sini.
Kalau kamu di Arab Saudi silahkan kamu ngomong Arab, tapi kamu di Indonesia kamu ngomong Indonesia, nggak usah lah orang mendengar gitu loh. Apa yang kamu dengar, mungkin orang nggak bisa ngomong bahasa Arab, tapi kan nggak semua orang bisa, nggak bisa. Jadi belum tentu Arab yang kamu kenali juga benar. Jadi ngomong bahasa Indonesia aja kalau memang kamu orang Indonesia. Tapi kalau kamu bukan orang Indonesia, silakan pergi dari Indonesia. Walugotul bawakan dulu Pak Isu. Si Indra, karena si Indra itu merasa bukan orang Indonesia. La muskila. Jadi Pak Isu, Ana ala Indonesia. Ma muskila. Ana takallama bilu. Nah, udah ngaco itu bahasa Arabnya. Ma muskila. Ana Indonesia. Pak Yusuf, saya jelasin ya Pak Yusuf. Dia takallama bilu Indonesia walugotul al-Ibaraniyah walugotul Arabiyah walugotul Arab. Saya dengerin. Ya. Saudara pemirsa, dia cuma ngomong masalah nggak masalah. Gitu loh. Nah, ini bahaya. Dabora. Tenang dulu. Dabora, ma tafsiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau nggak gini, kalau kamu memang mau berbahasa Arab benar-benar Islam, saya tunggu kamu di RAK, nggak usah di sini. Di sini saya itu. Jadi kamu nggak usah sok-sokan ngomong Arabi di sini. Di sini orang Indonesia, bukan orang Arab. Jadi nggak usah ngomong bahasa Arab di sini, oke? Jadi saya harap kamu paham. Kalau kamu ma'aminin biyashu shehu kamu bisa berdiskusi, kalau kamu memang mau berdiskusi, menggunakanlah bahasa Indonesia karena di sini channel orangnya Indonesia, bukan orang Arab. Kalau kamu mau menggunakan bahasa Arab, ya udah di padang gurun pasir sana, gitu loh Indra. Jadi kamu nggak Arab. I am Indonesian and I learning Arabic. Problem. Aduh, bahasa Arabnya aja kelepotan kawan genahnya kok Arab ya. Enggak, dia itu channelnya sudah tidak laku. Jadi mau membuat judul, saya masuk ke Yusuf Manubulu, yang bisa katanya saya bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab. Itu tujuannya. Pasti besok judulnya begitu. Si Bang Tri biasa yang nyiar-nyiarkan. Nah, sebentar Pak, pemirsa, Pak Kaceh, sebentar. Sebentar Pak Kaceh. Sebentar Pak. Jadi ini Pak Indra, saya minta untuk kita berdiskusi gantian, ya. Kalau Anda berdiskusi kayak begitu, itu kelihatan kita ini bukan orang terpelajar. Belajarlah untuk berdiskusi itu bergantian, ya. Dan saya juga minta untuk di channel ini tidak usah menggunakan bahasa asing, karena penonton di sini orang Indonesia semua. Biasakan untuk berdiskusi menggunakan bahasa yang mudah dipahami, supaya tidak ada pembodohan, tidak ada. Saya tanya syahadat, kamu di mana menyaksikan Muhammad menjadi Rasul, diangkat jadi Rasul di mana tempatnya? Ini mau mengalihkan perkataan itu. Jadi dia ada kesempatan dengan bahasa Arab. Kamu kesulitan berbahasa Arab, kita kembali ke bahasa Indonesia. Ini. Oke, Nah, saya tahu kalian ini. Kaceh, saya tanya kamu. Saksi ahli dalam acara pidana, dalam acara peradilan, dia harus menyaksikan nggak saksi ahli? Kalau ente dipukuli, memar-memar. Nah, ente dengar saya. Ismaili, dengar saya. Ismaili, dengar saya. Nggak usah menggunakan bahasa. Ketika kamu dipukuli orang bonyok-bonyok. Bentar. Indra, nggak usah menggunakan bahasa Arab di sini. Bukan Anda sendiri yang bisa ngomong bahasa Arab. Kalau memang Anda mau berdiskusi, nggak usah pakai bahasa Arab di sini. Jangan kamu baru bisa baca gitu terus sok-sokan menggunakan bahasa Arab ya, Indra. Ya, oke. Kita berdiskusi, saya kasih waktu ya. Saya kasih timer ya. Jadi supaya bicaranya enak ya, sama-sama bergantian. Enggak, ini tidak kondusif. Saya cuma mau bertanya kepada Kaceh. Kalau si Kaceh dipukuli orang bonyok-bonyok, dokter sebagai saksi ahli, apakah dokter harus melihat? Pak Indra, kita kasih waktu. Apakah dokter harus melihat Kaceh dipukuli orang atau dengan keahliannya? Saya tanya, saksi ahli harus. Pak Indra, Anda siap nggak? Kalau Anda nggak siap, saya keluarkan. Ya, kita berdiskusi bergantian. Ya,
berdiskusi gantian. Saya kasih waktu. Kita ini didengar ribuan orang, bukan untuk mendengar ngomongan yang tidak jelas. Saya setuju diskusi pakai waktu dengan catatan, ya. Oke, kita kasih waktu ya. Keterkaitan antara ruah Elohim, belason Ivrit dalam bahasa Ibrani, dan juga ruhullah bilisanul Arabiyyah. Setuju? Kita menggunakan dua bahasa Semit, Arab dan Ibrani. Kita kaitkan KC. Ya, kita pakai terjemahannya saja. Ya, kita tidak usah kaitkan. Karena KC tadi mengambil dalil fa'arsalna ilaihi ruhana. Dia mengatakan itu ruh Allah, dia kaitkan dengan kitabnya dia yang notabene bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita kaitkan ya. Antara ruah Elohim dengan ruhullah. Kita kaitkan. Jangan dibatasi keilmuan ya. Silakan. Jangan lari kemana-mana. Saksi jangan. Masalah ruah Elohim dengan ruhullah. Oke. Kita berdiskusi yang jelas bergantian ya. Jadi yang pertama nanti Pak KC dulu yang bertanya ya. Kemudian Pak Indra menanggapi. Terus kemudian nanti disanggah Pak KC. Nanti Pak Indra bisa menyanggah balik. Nanti Pak KC bisa menyanggah balik ya. Jadi gantian. Jangan keluar konteks ya. Ruah Elohim, ruhullah, roh Allah ya. Jangan keluar konteks. Saya setuju. Tapi kalau keluar konteks saya nggak mau. Ya, tapi ya konteksnya sudah sesuai yang ditulis di dalam ayat Alkitab atau ayat Al-Quran. Jadi kita kembali kepada semua yang... Kita kan bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kita akan ke bahasa Ibrani. Ya, tapi kan sudah diterjemahkan dan di sini penontonnya bukan orang Ibrani, Pak Indra. Di sini penontonnya orang Indonesia. Jadi diskusi kita harus mendidik. Orang Islam katanya nggak usah sok Arab-Araban. Sekarang kamu nggak usah sok Ibrani-Ibrani, gimana sih maksudnya? Ya, jadi Anda siap apa tidak nih? Saya bertanya, mau berdiskusi tapi menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Saya kasih waktu 1 menit, setuju nggak dengan tanpa dibatasinya ilmu? Kita menggunakan lisanul Arabiyyah dan lason Ivrit. Oke. Kita terima dulu satu ini tom apologetik kan. Peralihan perhatian ini. Ya. Udah ya, kalau nggak berani saya keluar ya. KC, kamu tak kasih waktu 5 tahun belajar Ibrani, nanti ngomong sama saya ya. Jangan cuma taunya lamuskila doang lo. Udahlah Indra. Deborah, kamu diam. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu datang dari mana ikut-ikutan? Diam kamu. Saya dengan KC ini, jangan ngeroyokin saya. Ya, Pak Indra, saya tanya sekali lagi, Anda bisa mematuhi aturan apa bagaimana? Anda ini katanya saya mematuhi, saya sangat tertib. Kemarin saya sudah diskusi 1 jam dengan Samuel Sihaan. Saya minta syarat, kita akan membicarakan ruhullah dengan ruah Elohim, bilisanul Arabiyyah dalam bahasa Arab, dan lason Ivrit dan juga dalam bahasa Ibrani. Tapi di sini dulu. Yang perlu Anda tahu, saya yang atur, saya yang punya channel. Jadi saya minta untuk berbahasa Indonesia saja. Anda siap apa tidak? Kalau saya tidak bisa. Kalau mau diskusi dengan saya, jurus saya itu. Saya nggak mau dibatasi keilmuan saya. Oke, ini kalau karena dia modalnya Pak. Kenapa? Oke ya, saya keluar aja ya sampai KC siap, nanti tak tunggu lagi. Indra Musyik. Assalamualaikum. Veru Elohim. Kenapa Elohim? Halo. Astagfirullah. Apa kabar? Ya, bagaimana? Kenapa bro? Apa yang soal ruah Elohim? Ya, kamu jelaskan ruah Elohim itu apa tuh? Roh Kudus, Roh Allah. Nama lainnya. Mana dalilnya? Ruah Elohim ruah Hakados, mana dalilnya? Kita bisa lihat di Yesaya 63. Ya, silakan tampilkan Pak Manupulu.
Ini ada Saya menit, 63 ya. dibacakan aja. Ya, siapa berdalil harus membuktikan, kata si Rudi Yohanes. Ya, ayat 10 ya. Tetapi mereka Ya, silakan. memberontak dan mendukung Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat 11, lalu teringat kepada zaman dahulu kala, zaman hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka laut bersama-sama dengan penggembala kambing banyak? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam mereka? Itu, bro, dalilnya. Mana dalilnya kalau Roh Kudus adalah Ruah Elohim, mana? Itu kan jelas itu. Ini Ruah Qadsi, bro. Mana Ruah Elohimnya? Ya. Ini bicara tentang apa, bro? Lah, kamu masuk mau debat saya nggak tahu dari Kita tadi lihat. mau diomongin apa. Kita bahas Ruah Elohim, bro. Ya, kita lihat dari. Oke, saya baca dari. Wah, Aku saya hendak tungguin dari tadi. Kamu nggak paham pertanyaan saya ternyata. Perbuatan Tuhan itu tulisan Yahweh semua kan, Tuhan kan? Yang masyhur. Nah, ayat 8 ia berfirman yang Yahweh tadi, terus kan ya, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang kita. Apologetika, Iya, kan? Sebentar, Pak. Saya tanya sekali lagi, Pak Indra, Anda bisa nggak menggunakan bahasa Indonesia saja? Kalau Anda nggak bisa, saya keluarkan Saya Anda. tetap akan menggunakan disiplin ilmu saya. Oke, Bahasa berarti Ibrani. Anda tidak layak masuk di sini. Anda keluar saja. Anda tidak dibutuhkan di sini. Anda cuma mau mengalihkan perhatian. Ya, kalau Anda gentleman, berbahasalah bahasa Indonesia. Di sini penontonnya semua penonton yang berbahasa Indonesia, tidak dibutuhkan bahasa Ibrani di sini. Ya, saya jawab. Aida dah ngomong sudah. Demikian tadi ketika para kafir nih ketakutan ya, dibacakan kitab mereka sendiri dengan teks asli. Nah, di sini kan nampak sekali bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak mau belajar dan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nah, katanya jika mana dibacakan teks asli itu namanya pembodohan katanya. Padahal justru di sini ketika kita mengetahui teks asli maka akan terjaga keoriginalan sebuah kitab suci itu tadi, kan begitu ya. Tapi ini malah ketakutan, kan aneh, lucu ya kan. Entah apa-apa yang terjadi pada orang-orang Kristen ini ya, khususnya murtadin odong-odong, terus sama siapa tuh pengepulnya, majikannya, bosnya, pendeta Yusuf Manubulu itu. Mereka ini pendusta-pendusta ini memang otaknya ini di jamban gereja, makanya ya inilah takut mereka itu tidak dapat makan, maka ya membuat framing, menfitnah agama lain dengan cara ya seperti itulah. Artinya segala sesuatu apa yang disampaikan tidak ada kebenaran di sana, murni fitnah semua, tidak ada yang benar. Maka disinilah kita wajib mewaspadai bahwasanya mereka ini membuat tipu daya untuk memikat umat muslim untuk menjadi murtad. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan sehari video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.